kita akan mendengar kesaksian yang dahsyat dari Marissa. Saya itu adalah anak yang kurang kasih sayang orang tua, teman-teman ya. Saya tuh dibesarkan di keluarga Islam. Saya berasal dari Cirebon, Jawa Barat, teman-teman. Dan kedua orang tua saya itu keluarga yang tidak harmonis istilahnya. Mereka berpisah ketika saya masih ada di kandungan. Papa saya pergi meninggalkan saya dan meninggalkan mama saya. Saya dibesarkan oleh mama saya seorang, dan ketika itu mama saya merasa bahwa dia itu adalah single parent. Kalau dia tidak bekerja, bagaimana dengan perekonomian mama gitu, dan anak juga kan aku masih kecil gitu. Dan pada saat itu teman-teman, mama saya itu mencoba kerja ke luar kota, dan saya tinggal bersama nenek saya dan kakek saya yang sudah tua renta. Pada saat itu mama saya ketika pulang dari kerja, mama saya kasih saya kebutuhan seperti susu, kebutuhan makanan saya, karena saya masih minum ASI itu susu saya itu Indomilk, teman-teman. Dan mama saya itu pergi lagi, berangkat kerja lagi, dan begitu aja. Jadi saya itu tumbuh di dalam keluarga yang mayoritas Islam, teman-teman. Dan kakek saya juga adalah orang yang pesantrenan. Nenek saya juga ya sedikit paham tentang agama Islam. Dan saya juga dari kecil dididik ngaji, dididik sholat, dididik bergaul dengan orang-orang yang seiman dengan saya pada saat itu. Dan mayoritas di tempat saya pun mendukung sekali untuk saya tumbuh di dalam Islam ya, teman-teman. Saya nggak kepikiran mau jadi orang Kristen, itu nggak kepikiran pada saat itu. Dan saya itu sekolah di SD negeri. Di situ saya sering dibully, teman-teman. Sering dibully karena saya itu orang yang mungkin berbeda ya dengan yang lain. Karena saya itu salah satu orang yang mungkin mereka melihat nggak punya ayah gitu loh. Dan saya itu sering dibully, sering dikata-katain, katanya kamu tuh anak haram, katanya gitu. Pokoknya omongan-omongan seperti itu udah bener-bener melekat banget ya. Padahal ya anak kecil itu kan memang seperti itu, teman-teman. Mereka tuh suka banget sama yang namanya ribut gitu, kayak ya dunia anak kecil lah ya. Tapi entah kenapa sampai sekarang masih membekas, kadang-kadang inget masa itu gitu. Saya tuh sering nangis ke rumah, bilang, nih ada yang ngata-ngatain saya, siapa teman saya. Nanti aku itu ngomong sama gurunya. Meskipun sering kali nenek saya ke sekolahan gitu, seakan-akan inilah ngadu lah sama guru, tolong dong dididik anak didiknya, suka ngata-ngatain cucu saya, kasihan gitu. Tapi yang namanya anak-anak, besoknya dimarahin, sekarang dimarahin, besoknya ulang lagi deh. Dan di situ saya merasa, saya tuh suka mempertanyakan, kayak makanya itu bapaknya di mana sih gitu kan, yang namanya juga anak kecil gitu. Kok mereka punya ayah, kok aku enggak gitu. So aku beranjak ke SMP negeri. Di situ mama saya mungkin nih berpikir aku itu banyak biaya ya, teman-teman, karena semakin naik kelas itu kan semakin banyak biaya, kebutuhan juga semakin naik. Dan mama saya itu berangkat ke luar negeri, yaitu ke Arab, teman-temannya, ke Timur Tengah. Dan di situ saya ditinggalkan sama mama saya bertahun-tahun, teman-teman. Dan saya dengan nenek saya itu, dengan kakek saya dan nenek saya, dia itu baik banget sama saya, teman-teman. Tapi didikannya keras. Kalau didikan zaman dulu itu memang keras sih ya. Orang-orangnya itu gimana ya? Didik anak itu bener-bener kayak keras banget gitu. Nggak boleh anak itu keluar dari peraturan. Jadi kalau keluar dari peraturan ya dipukul ya. Dan ketika itu pas beranjak SMP itu saya tuh disuruh ngaji gitu sama nenek saya. Katanya dulu waktu kecil kamu sering ngaji, sering sholat, kok sekarang nggak pernah lagi gitu. Nggak mau, aku bilang gitu. Alasannya apa aja gitu. Pokoknya dari kecil itu memang aku tuh nggak suka sama yang namanya di musola itu, nggak suka, teman-teman. Dan dari kecil pun aku sering banget alasan, aku nemu jin, aku bilang gitu. Di mana? Di musola ada jin gitu. Dan nenek saya, udah jangan alasan aja, kamu ngaji, dipukul lagi, tapi nggak ada kapok-kapoknya, kayak nggak suka aja gitu. Yang namanya anak kecil pasti bandel lah. Pas SMP pun saya suruh ngaji, suruh apa, nggak pernah mau gitu. Ya tapi saya bisa, teman-teman. Dan ketika lulus SMP itu, saya tuh dimasukin ke SMK Muhammadiyah, sekolah Islam. Dan saya juga di sana belajar banyak tentang Islam. Saya juga ada materi lain juga gitu. Dan tetapi masuk SMA itu saya tuh merasa gimana ya, antara maju dan antara lanjut dan enggak gitu. Terus saya berpikir gini, kalau saya nggak sekolah, nasib saya gimana nanti gitu loh. Kan nggak punya ijazah gitu, tahu aja kan aku bisa kerja pabrik gitu kalau punya ijazah gitu, pikiranku begitu. Tapi permasalahannya ekonomi keluarga aku itu kan nggak stabil ya, teman-teman. Jadi mama aku juga kerja sendiri, nggak punya suami gitu. Jadi aku tuh kayak sedikit nggak percaya diri gitu. Aku ngeliat teman-teman aku tuh didukung sama orang tuanya gitu, dan aku ngerasa kayak sendiri gitu. Aku sebenarnya pengen ngomong sama nenekku, aku nggak mau sekolah aja lah gitu. Kenapa? Mungkin karena aku
satu nggak punya motor waktu itu, teman-teman sekolah itu aku naik angkot, kadang-kadang kesiangan gitu. Jadi kadang-kadang bayar SPP juga telat, nunggu mama saya transfer uang. Jadi di situ tuh saya merasa kayak nggak percaya diri, kayak ngerasa nggak mau sekolah aja lah, bodo amat, mau jadi apa kayak gitu. Nah pada saat itu Tuhan itu baik teman-teman, kasih jalan keluar buat saya. Saya nganter teman saya itu ke salon, teman-teman, awal mulanya. Karena saya itu kan memang hobi nyanyi ya teman-teman, dari dulu itu hobi nyanyi, dari kecil saya tuh hobi nyanyi. Saya tuh lagi nyanyi teman-teman. Ketika itu ada cowok gitu, dia itu pemusik, dia tuh melodi gitar gitu di panggung ke panggung gitu. Kamu suaranya enak juga katanya gitu. Enggak lah, aku biasa aja, aku cuma hobi. Kamu mau nggak ikut aku manggung katanya. Manggung di mana? Aku bilang manggung di Gebang katanya tuh gitu. Nah pada saat itu saya tuh mikir gini, kan rezeki ya. Kalau saya nanti nggak ngambil, saya nolak rezeki. Kalau saya ambil, saya kan bukan penyanyi gitu. Jadi di situ ada problem yang memang, tapi Tuhan tuh selalu aja baik aja. Mungkin Tuhan udah merencanakan, udahlah kamu ambil aja jobnya gitu, biar kamu nanti sekolah. Tuhan tuh baik banget. Terus aku ambil job. Dan pada saat itu lucunya ya, aku bukan penyanyi ya teman-teman, pasti bingung. Bajunya juga nggak punya gitu, sepatu nyanyi juga nggak punya gitu. Pas gitu kan ada teman aku namanya Dewi, teman-teman, dia tuh penyanyi di kampungku lah istilahnya, kayak penyanyi dangdut. Aku tuh malu sih sebenarnya. Aku tuh ke rumahnya dia, aku bilang, Beb, ini dong aku nyewa baju kamu, nggak apa-apa, bekas juga nggak apa-apa, baju yang udah nggak dipakai juga nggak apa-apa. Aku juga nyewa sepatu kamu, aku bilang begitu. Kata dia, tapi kamu bayar ya 50.000. Zaman itu tuh 50.000 tuh banyak teman-teman. Aku bilang, ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Padahal bayaran penyanyi juga cuma 300.000 waktu itu. Cuman gak apa-apa deh, daripada nanti aku nyanyi bingung mau pakai baju apa ya. Itu naik panggung teman-teman dengan lubunya gitu. Lah serius nih aku bilang. Make upnya juga masih asal-asalan, belum bisa make up gitu. Aku juga terus kayak bajunya seksi begini. Kan aku sekolah pakai kerudung ya teman-teman. Nah aku ngerasa sopan nggak sih gitu. Kalau nenekku tahu aku dipukulin, aku bilang gitu. Nah nggak apa-apa lah, demi nyari duit gitu, tahu aja ada rezeki hari ini. Bilang iya. Aku tuh cuma bisa nyanyi 2 lagu pada saat itu, dan lucu banget kalau diinget-inget kata pemusik yang temen aku. Udah nggak apa-apa kamu nyanyi 2 lagu, nggak apa-apa, yang penting kamu ikut aja udah. Lagian nggak ada penyanyi lagi, nggak ada yang mau gantiin kamu gitu. Pokoknya nggak percaya diri banget, aku gemetar teman-teman. Tangan aku semuanya itu kayak basah. Udah, yang namanya orang nggak pede itu gimana ya, nervous ya. Udah, pada saat itu sore aku pulang, diantar juga kan aku belum punya motor, diantar sama temanku. Nyampe jalan aku bilang, dan aku bilang, kamu kok jam segini baru pulang katanya. Aku bilang iya, aku bilang aku ada apa sih namanya, ada tugas sekolah, aku bilang pura-puranya gitu. Dan pada malam tuh aku bingung, gimana ngomongnya, udah jam segini belum ke lokasi, aku bilang begitu. Yuk, terus juga nggak ada yang nganterin aku. Tuh aku kan hari ini belum dibayar, cuma dapat saweran aja kan jam siang. Aku bilang sama nenek-nenek, aku tuh jujur teman-teman, aku sebenarnya tuh manggung, aku bilang begitu. Aku tuh, dan itu tuh udah kayak emosi gitu mukanya. Disekolahin bener-bener jadi penyanyi. Ya aku jelasin temen-temen ya sama nenekku, kalau aku nggak nyanyi, kalau aku nggak cari uang, aku nggak sekolah. Karena sekolahku itu mahal temen-temen, SPP-nya. Untuk saya orang nggak punya ya mahal ya kan. Astaga, makanya jangan marah-marah. Tapi nenek aku tuh ini bener-bener apa ya, bener-bener udah deh, dia juga tahu posisi aku kayak apa, dia ngerti. Aku dianterin sama Wawah itu kakaknya mamaku teman-teman. Aku dianterin, udah, yang penting hadir aja udah. Masalah nyanyi nanti dibantu sama penyanyi lain lah, orang juga, mereka juga mau kok. Dan di situ aku dapat uang teman-teman, dan aku berdoa gini, kan aku masih Islam ya dulu, aku bilang ya Allah makasih, aku bilang aku udah dapat apa yang rezeki hari ini, aku bilang aku bisa bayar sekolah. Nah itu ada rasa kayak happy gitu. Aku tuh ngapalin lagu-lagu dangdut kayak optimis. Terus aku tuh ada yang nanya, kamu sekarang nyanyi katanya. Nah di situ aku banyak banget job-job gitu, dan di situ aku bisa beli motor, bisa bahagiain nenek aku, bisa beliin apa ya namanya, yang nenek aku mau, bisa beli emas waktu itu teman-teman dengan hasil nyanyi aku. Meskipun aku jarang banget sekolah, mungkin seminggu itu sekolah masuk itu 3 hari, kadang aku pernah mau dikeluarin juga nih teman-teman sama guruku, karena aku memang jarang banget yang namanya sekolah ya. Dipikirnya aku bolos, teman-teman aku juga keledek, kamu mah nggak bener lah, orang nggak bener katanya gitu, sekolah kok bolos melulu. Padahal dia nggak tahu aku tuh kalau nggak sekolah tuh kemana. Dan aku jujur sama guru aku gitu, dan guru aku juga katanya sih teman-teman pernah ngelihat aku manggung di Cilimus, di Kuningan. Aku pikir kamu kalau nggak sekolah itu, aku pikir kamu itu apa ya namanya,
bolos, ternyata kamu cari uang. Ya aku ya jujur, terus guru aku bilang, kamu terbaik katanya, kamu hebat, belum tentu teman-teman kamu seperti kamu, maksudnya masih kecil tapi udah berpikirnya dewasa. Aku aja salut gitu. Aku pikir aku mau dimarahin gitu, tapi mereka mendukung, ya udah gitu. Dan setelah itu lulus sekolah teman-teman, lulus sekolah itu aku berpikir aku lulus sekolah itu aku bisa happy, kerja. Ternyata aku malah kecantol sama suamiku. Terus dia tuh ngajakin aku nikah, dan di situ aku berpikir begini, oh iya, aku kan kurang kasih sayang orang tua nih, aku juga orang yang istilahnya kurang kasih sayang bapak ya. Aku berpikirnya itu gimana ya, aku berpikir itu mungkin dengan adanya aku menikah, dengan adanya aku punya suami, aku bisa happy, aku bisa bahagia, aku bisa merasakan kasih sayang seorang ayah gitu. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan teman-teman. Menikah itu tidak mudah, apalagi usia masih muda ya, usia masih labil, ekonomi belum stabil. Di situ aku berpikir gini, oh ternyata seperti ini ya nikah itu, aku bilang gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, aku tuh sering cekcok sama mertua, teman-teman. Ya maklum lah ya. Mungkin apa ya, namanya juga aku masih bocah ya, masih anak-anak, jadi belum dewasa, mungkin diomelin pikirannya negatif, padahal ngomelin bener, gitu, kamu begini begini begini. Tapi akunya yang masih pikirannya belum dewasa, sakit hati, dimasukin ke hati perkataan orang tua. Jadi ribut di situ. Aku tuh izin sama suami gini, aku mau berangkat aja, aku bilang begitu, ke luar negeri. Dia tuh tanya, kamu mau kemana? Katanya, aku mau ke Taiwan. Mau apa? Ke Taiwan, ya mau cari duit biar bisa punya rumah sendiri, aku bilang begitu. Nah terus aku bilang lagi, kan manggung juga sekarang udah sepi. Karena apa? Karena mungkin mereka berpikir aku udah vakum. Kata suami aku, jadilah terserah kamu. Mungkin dia juga sadar ya teman-teman, dia juga nikah sama aku kan posisinya kan masih apa ya namanya, belum apa sih, kayak belum punya usaha yang tetap gitu, masih ekonomi juga belum baik gitu, belum bisa bahagiain istri. Jadi dia tuh mengizinkan aku untuk berangkat teman-teman ya. Pada saat itu di Taiwan itu aku kerja itu 1 tahun, cobaannya itu aku kehilangan nenek teman-teman ya, kehilangan nenek aku. Dan pokoknya kayak runtuh aja gitu. Kayak soalnya nenek aku tuh dari kecil ngurusin aku, sama kakek aku udah meninggal, udah lama banget. Kalau nenek aku 1 tahun di Taiwan dia meninggal teman-teman. Nah aku tuh nyuruh mamaku tuh pulang buat ngegantiin posisi nenekku gitu. Di rumah kan juga apa ya namanya, udahlah mama, aku bilang mama ngurusin anak aku sama pulang, mama nggak usah di luar negeri lagi. Nah pas saat itu mamaku tuh pulang teman-teman, entah kenapa ketika mamaku udah pulang ke Indonesia, mama itu sakit-sakitan terus. Padahal yang aku tahu mama aku tuh sehat teman-teman, cuman dia tuh punya asma dari kecil, memang itu udah asma nenek mama aku. Dan ketika dia pulang ke Indonesia itu malah semakin parah sakitnya, ada komplikasi. Aku berobatin mama aku 1 tahun. Dan ketika itu mama aku itu agak sedikit enakan katanya teman-teman, karena dia umurnya masih muda ya, 44 tahun. Di situ mama saya merasa masih optimis ya, masih semangat buat cari duit. Mama tuh izin sama aku mau berangkat ya ke bosku yang lama, katanya gitu. Aku bilang, ngapain berangkat lagi, mama kan lagi sakit, gak usah mikirin apa-apa. Aku bilang, yang penting mama sehat aja dulu. Enggak, mama udah sehat kok, mama gak mau ngerepotin anak, gak mau. Mama itu tahu teman-teman, suami aku tuh selingkuh tuh mamaku tuh tahu. Mamaku tuh bilang, kamu tahu nggak suami kamu selingkuh? Ya pantesan dia nggak pernah ngechat aku ya, maksudnya udah nggak ada kontak lagi, aku juga ngehubungin susah gitu. Mama aku tuh kayak kasihan sama aku, dia bilang aku mau apa ya namanya, mau kerja aja, aku kasihan sama kamu katanya gitu, kamu kerja dikumpulin uangnya, jangan mikirin mama tuh masih sehat. Yang aku pikirin itu teman-teman, mama aku tuh ke PT gitu loh, daftar mau apa berangkat lagi ke bosnya yang lama. Yang jadi pertanyaannya gini ya, mama aku itu kan ada sakit, kenapa pas mama aku di medikal itu nggak ada sakit? Di situ aku mikir mungkin udah sehat, karena mama aku juga ngerasa katanya aku udah nggak ada sakit, kata mama gitu. Aku badannya udah enakan gitu. Oke. Mamaku berangkat aja nggak ngomong teman-teman. Pada saat itu sore ada telepon dari pihak Indonesia, pihak kantor berkata mama tuh udah nggak ada. Aku kaget, aku langsung lemas, langsung nggak bisa ngomong, aku nangis sendiri teman-teman. Pokoknya hancur banget. Dan aku coba komunikasi lagi sama mantan suamiku. Aku telepon dia, aku minta tolong sama dia ngurusin orang rumah.
katanya ya udah aku pulang katanya gitu. Dan pada saat itu teman-teman, mama aku jenazahnya itu nggak secepatnya dipulangin karena emang susah sekali ya, dari Timur Tengah itu sulit untuk pemulangan jenazah, itu bisa sampai 2 bulan, 1,5 bulan ya, berkisar segitu. Ada juga yang ini yang nggak bisa dipulangin gitu loh. Ya puji Tuhan mama aku bisa dikebumikan di Indonesia, entah beberapa bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian suami aku tuh nikah lagi, dan itu tuh sama teman aku sendiri teman-teman ya, sama teman aku sendiri dan tetangga desa aku tuh kayak depresi di mana aku mulai terpuruk, mulai ngerasa apa ya, nggak berguna hidup ini tuh, kayak aneh aja gitu, kok kayak gini ya, maksudku apa sih gitu. Dari kecil aku nggak pernah ngerasain bahagia, terus sudah dewasa nikah juga nggak bahagia, punya orang tua satu-satunya diambil, punya suami yang aku harapin nyakitin aku, jadi kayak nggak ada yang sayang sama aku temen-temen. Di situ aku merasa aku kayak sendiri. Oke, aku mungkin udah putus asa, udah malas juga ngapa-ngapain, tapi Tuhan itu baik teman-teman, dia tuh selalu ada. Makanya Tuhan berfirman, kepadaku yang letih dan lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Kita tuh setiap aku ya, apa sekarang merasakan perbedaan teman-teman ketika aku mengenal Tuhan dan sebelum mengenal Tuhan. Makanya aku mau bersaksi, nggak cukup waktunya, aku mau bersaksi atas kebaikan Tuhan di dalam hidup aku. Dan pada saat itu aku berteman dengan orang Kristen, padahal aku awal mulanya itu teman-teman orang yang fanatik, dididik dari orang Islam ya teman-teman, mayoritas juga Islam, sekolah juga Islam. Aku tuh orang yang nggak suka dengan yang namanya orang Kristen, orang pakai kalung salib aja aku mikir, ih, orang kafir gitu, nggak suka. Apalagi kalau ngelihat gambar Yesus, aku juga nggak suka. Lewat gereja aja aku nggak suka nih teman-teman. Tetapi Tuhan punya rencana buat aku. Tuhan baik sama aku, Tuhan kasih kesempatan aku. Biarkan orang yang dulunya benci, tetapi sekarang aku malah mengasihi Tuhan, karena memang mukjizat Tuhan nyata di dalam hidupku. Pada awal mulanya aku berteman dengan orang Kristen, dan dia itu apa ya namanya, nggak pernah istilahnya, nggak pernah apa ya, nyakitin aku gitu. Itu baik banget teman-teman, dia tuh support ketika aku lagi jatuh, ketika aku lagi sendiri, dia tuh datang teman-teman. Mungkin ini rencana Tuhan, dia tuh semangatin aku, kamu jangan ngeluh ya, jangan apa ya namanya, jangan merasa sendiri, masih ada aku, pokoknya kamu terus berdoa, kamu bangkit. Aku bangkit teman-teman, karena untuk apa aku istilahnya sedih juga, toh kalau aku sakit juga siapa yang mau ngurusin aku gitu loh. Ngapain aku harus menangisi hal-hal yang mungkin udah menjadi takdir aku gitu. Yang penting aku sekarang berubah menjadi orang yang sabar, yang nerima gitu, yang tahulah namanya juga hukum alam, kita semua akan meninggal ya teman-teman gitu. Jadi mungkin adanya orang tua aku diambil sama Tuhan, mungkin memang udah takdirnya. Atau mamaku juga biar nggak ngerasain sakit lagi gitu. Aku punya temen itu, dia tuh beragama Kristen, dan aku awal mulanya nggak tahu. Awal mulanya nggak tahu dia itu agamanya apa, keluarganya bagaimana, dan aku juga nggak pernah mempertanyakan apa ya, nggak pernah mempertanyakan dia gitu loh. Itu nggak penting juga, yang penting dia baik sama aku, dia juga support aku. Ketika itu aku ada rasa benci, kayak pokoknya aku harus apa ya namanya, nggak mau berteman lagi lah sama dia, karena aku kan orangnya kayak gitu ya teman-teman. Orangnya tuh emang dari kecil tuh udah didoktrin gitu, udah didoktrin agama Kristen tuh seperti ini sama nenek aku ya teman-teman. Mungkin nggak semua ya, agama Kristen tuh seperti ini, dia tuh nyembah manusia, nyembah patung, katanya kitabnya palsu, sudah direvisi. Guru aku juga berkata seperti itu. Jadi hal-hal yang jelek-jelek itu udah tertanam gitu. Hal-hal yang jelek-jelek tentang Kristen itu udah tertanam, dan di situ ada rasa yang nggak ada toleransi itu nggak ada ya. Jadi Tuhan itu luar biasa banget sih Tuhan Yesus. Itu kayak ngasih temen yang baik, yang bener-bener sayang ke aku, malah beragama Kristen. Aku sempet mau pergi gitu dari dia gitu, tapi aku ingat, oh iya ya, ketika aku lagi down dia ada gitu. Aku mencoba toleransi, aku mencoba menerima, dan aku juga ada pikiran begini, pokoknya dia harus masuk ke Islam, pokoknya dia harus mengenal agama saya gitu. Tapi dia tuh kuat banget teman-teman, dia tuh kuat banget, bener-bener kuat banget, dalam arti imannya itu nggak goyah gitu. Aku tanya sama dia, apa sih yang membuat kamu itu kuat dalam iman kamu? Tuhan.
Tuhan siapa? Aku bilang, Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat saya. Oh ya? Bukannya Tuhan Yesus kamu itu adalah Nabi Isa? Ya kan menurut kamu. Padahal Isa dan Yesus itu berbeda loh. Mau aku ceritain? Gak usah, aku bilang gitu. Kayak emosi gitu, kayak dia tuh selalu ngebela Tuhannya gitu. Padahal aku gak suka, ya aku pengen dia tuh masuk ke agamaku, temen-temen. Itu kan sifat aku tuh kayak gitu dulu. Dan pada saat itu, dia tuh kayak suka denger lagu rohani, muter lagu rohani, kan teleponan sama aku gitu. Lagunya tuh lagu rohani, yang gini, yang Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Pertama kali aku tahu lagu rohani, hafal lagu rohani, yaitu Bapak sentuh hatiku. Karena dia sering banget muter lagu Bapak sentuh hatiku, teman-teman. Dan pada saat itu ada video viral, teman-teman, yaitu video Palestina sama Israel ya. Ketika itu Palestina itu kan pasti saya berpihak ke Palestina karena Palestina adalah tempat tegaknya khilafah umat Islam, dan Israel adalah bukan agama, bangsa pilihan, maksudnya bangsa pilihan. Dan di Alkitab juga tercatat, teman-teman ya. Dan di situ kita cekcok gitu, cekcok agama, terus pokoknya saling serang lah, posisinya saling serang. Saya juga mempertanyakan ke dia tentang Tuhan Yesus, dia juga mempertanyakan ke saya tentang agama saya. Dan di situ saya pernah sekakmat, teman-teman, ketika dia bilang, emang kamu yakin agama kamu bisa menyelamatkan kamu masuk ke dalam surga, katanya. Emang ada keselamatan? Iya, oke. Saya cari ayatnya, nggak ada. Dan di situ saya oke lah, aku kalah. Karena memang agama saya itu, yang dulu itu, mau masuk ke surga itu memang sulit, teman-teman. Nggak sholat aja dosa, ya. Nggak sholat aja dosa gitu. Jadi benar-benar mengandalkan diri sendiri gitu, mengandalkan kita gitu loh. Gitu, bukan mengandalkan siapa-siapa, tetapi mengandalkan kita. Tetapi aku merasa aku kan bukan orang yang baik, bukan orang yang sempurna. Tentu saja aku nggak bisa masuk ke dalam surga, teman-teman. Dia tuh ketawa waktu itu. Makanya, kenapa kamu nyuruh-nyuruh aku masuk ke Islam? Orang gak ada keselamatan kok. Ya aku tanya dia, emang kamu gak ada keselamatan? Iya ada, makanya aku ikut Tuhan Yesus. Karena dia itu juru selamat. Juru selamat itu tugasnya apa sih? Katanya. Dia tugasnya menyelamatkan umat, jadi ada dosa mereka. Aku semakin mempertanyakan. Dan dia tuh tanya, mukjizat Nabi saya yang dulu. Dan karena di Al-Quran gak puas, ya kan teman-teman istilahnya gak puas, saya carilah di Google, teman-teman, waktu itu. Dan malam itu saya tantang Tuhan gini, kamu selalu meninggikan Tuhan kamu ya, aku bilang. Kamu selalu bilang Tuhan kamu itu juru selamat kamu, dia adalah keselamatan kamu, dia adalah Tuhan yang besar menurut kamu, dia adalah Allah yang hidup menurut kamu. Aku tuh kayak penasaran sama Tuhan kamu. Coba deh, kalau memang Tuhan kamu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, ya, juru selamat manusia, dan Tuhan, coba datang ke mimpi saya. Dia tuh berkata ke saya gini, teman-teman. Malam itu katanya jam 12, dia tuh doa sama Tuhan, biar Tuhan menjamah saya. Itu kata dia. Setelah saya bertobat, dia baru bilang, teman. Dia tuh berdoa malam ke Tuhan, ya Tuhan jamahlah Marisa, biar dia mengenal Engkau. Satu-satunya Tuhan yang juru selamat. Supaya terbuka mata hatinya untuk mengenal Engkau. Pada saat itu jam 5, dia tuh tanya kan, apa mukjizat Nabi kan? Di situ saya ada emosi karena dia menyudutkan saya. Saya cari di Al-Quran, tidak puas. Saya cari di Google, teman-teman. Tapi Tuhan tuh baik gitu. Tuhan tuh selalu bener-bener kayak ini loh gitu, kayak nunjukin gitu loh. Eksistensi Tuhan itu kayak nunjukin. Pada saat itu, ketika saya buka Google, mukjizat Nabi Muhammad, yang keluar itu Matius, teman-teman. Matius pasal 28 ayat 18-20. Saya nggak ngerti, teman-teman, pada saat itu. Awal mulanya saya nggak ngerti firman apa, ini tulisan apa. Sedangkan saya aja Alkitab saya nggak punya. Alkitab saja saya belum pernah baca, teman-teman ya. Saya belum pernah tahu. Yang namanya Matius, saya nggak pernah tahu, teman-teman. Dan tertulis di sana, pada Matius pasal 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, teman-teman. Saya nangis, teman-teman. Tiba-tiba saya paham firman Tuhan. Ketika saya membaca ke atas, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. What?
Aku tersadar yang dulunya aku nggak tahu Alkitab itu seperti apa, isinya seperti apa, pengajarannya seperti apa. Ketika Tuhan menunjukkan kepada saya firman-Nya yang luar biasa. Pada Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Saya mulai membuka hati saya kepada Tuhan. Tuhan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Secara tidak langsung, teman-teman, Tuhan katakan, Tuhan berkuasa di surga dan di bumi, teman-teman, ya. Saya baru tahu, teman-teman. Dan ketika saya baca ke bawah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku berpikir seperti ini. Berarti Tuhan Yesus itu hanya menyertai orang-orang percaya, hanya menyertai orang-orang yang mengikuti setiap ajarannya. Di akhir zaman Tuhan Yesus akan turun kedua kali ke dunia untuk menyertai orang Kristen dong. Ketika saya baca ke tengah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya sedikit mikir waktu itu gini, kalau Tuhan Yesus menyertai orang yang percaya, dan Tuhan Yesus juga menyuruh orang dibaptis, terus bagaimana dengan nasib saya yang belum baptis, ajaran Tuhan aja nggak tahu, Yesus aja bagi saya hanya seorang nabi. Pokoknya satu campur aduk. Saya dijamah Tuhan pada malam itu, teman-teman. Saya nangis. Nangisnya itu bukan nangis lebay. Tiba-tiba saya nangis. Nangisnya itu kayak bener-bener apa ya? Bener-bener sukacita dan damai, teman-teman. Saya dijamah pada saat itu. Saya merasakan jamahan Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus menjamah saya. Saya nangis setelah baca firman ini. Karena saya sudah apal lagu rohani yang Bapak sentuh hatiku. Karena memang teman saya sering putar lagu. Karena saya juga suka yang namanya lagu rohani, teman-teman. Tapi saya cuman apal satu lagu pada saat itu yang berjudul Bapak Sentuh Hatiku. Pada saat itu saya di jamaah Tuhan itu jam 5, teman-teman. Jam 5. Terus saya kan udah sore ya. Saya tuh ke kamar mandi, itu mau mandi, teman-teman. Dan saya tuh nyanyi di kamar mandi sambil nangis. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti. Ketika itu saya merasa damai banget, teman-teman. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Saya juga pas itu saya kan spontan ya bilang sama Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Ya, spontan, teman-teman. Setelah baca firman yang luar biasa, saya tiba-tiba saya bilang, ya Tuhan, saya mau mengikut Engkau, kata saya begitu. Ketika saya tanya sama Tuhan, saya tuh gini ya teman-teman, orangnya itu, saya sudah percaya kepada Tuhan karena Dia berkuasa di surga dan di bumi, dan Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan katakan seperti itu, dan saya udah percaya, udah yakin bahwa Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Teman saya belum tahu pada saat itu. Terus saya tuh tanya sama Tuhan begini, Tuhan, kenapa Tuhan memilih aku ya, sedangkan aku adalah pembenci Kristen. Aku orang yang sangat-sangat benci sama yang namanya kekristenan. Sama Tuhan Yesus aja saya benci, gitu loh. Orang Kristen aja sering sama saya dibully, sering kalau ada orang Kristen tuh pokoknya nggak suka aja gitu. Tetapi Tuhan tuh kasih saya firman yang luar biasa itu dengan secara apa ya namanya, ajaib, teman-teman. Tuhan akan menunjukkan dimanapun, kapanpun, gitu loh. Tuhan berkehendak, teman-teman, karena Dia itu adalah Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, teman-teman. Wah, luar biasa. Pada Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17 Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Wah, haleluya. Berarti aku itu pilihan Tuhan, teman-teman. Bukan aku yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih aku. Sehingga aku sekarang mengikut Tuhan. Wah, ajaib banget Tuhan Yesus. Aku terus bersuka cita, ya, semenjak aku dijamah sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena bagiku adalah Yesus adalah hidupku, teman-teman. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ya. Ketika aku berdoa lagi sama Tuhan, ya Tuhan, aku itu orang berdosa, Tuhan. Aku adalah salah satu orang pembenci kekristenan. Aku membenci gereja, aku membenci orang Kristen, aku membenci Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan ampunilah aku Tuhan, aku bilang begitu. Dan Tuhan itu kasih lagi firman-Nya yang luar biasa. Dengan secara ajaib, teman-teman, Tuhan akan menunjukkan di mana saja, teman-teman. Pada Lukas pasal 5 ayat 32, Tuhan katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Pada saat itu aku spontan ngomong sama Tuhan, aku mau bertobat Tuhan, aku mau mengikutimu.
Tuntunlah aku ya Tuhan, ajarlah aku ya Tuhan. Aku bilang begitu sama Tuhan. Dan entah kenapa ya, setiap aku berdoa, Tuhan tuh kayak terus saja gitu, terus saja memberikan yang namanya pengetahuan yang belum pernah aku ketahui, teman-teman ya. Dan pada saat itu aku berpikir, iya, itu tuh manusia, itu tuh semuanya berdosa, teman-teman ya. Pada Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah jauh dari kehadirat Allah, teman-teman, oleh karena dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Ya, karena upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23 katakan, karena Anda adalah orang berdosa, Anda dipastikan akan mengalami maut. Sebab upah dosa ialah maut, teman-teman. Upah dosa ialah maut. Justru saya mencari jalan kebenaran hidup dan saya mencari juru selamat. Tanpa juru selamat, saya yakin saya tidak akan selamat, teman-teman. Karena saya adalah orang berdosa, tidak layak masuk ke kerajaan Allah. Karena surga itu kudus, teman-teman. Ya, tidak bisa kita masuk ke surga, itu tidak gampang dan tidak mudah, teman-teman. Tidak bisa dan tidak mudah karena dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan kepada kita, anak-anaknya, Tuhan datang ke dunia menjadi manusia. Dia menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Supaya apa, teman-teman? Supaya kita tidak merasakan siksaan, tidak mendapatkan maut, ya. Karena Yesus datang ke dunia itu supaya kita memiliki hidup, teman-teman. Saya baru tahu, teman-teman. Pantesan ya, saya dulu berpikir, kok orang Kristen itu kuat banget ya sama Tuhan. Padahal mereka itu sering diganggu, sering dibilang kafir, sering tempat ibadahnya dibakar. Oh, ternyata seperti ini pengajarannya. Wah, luar biasa. Saya bersyukur menjadi anak Tuhan. Dan ketika itu, saya juga berpikir orang Kristen itu baik-baik banget ya, teman-teman. Saya pernah ngeledek orang Kristen, teman-teman. Pokoknya ngata-ngatain ya, Tuhan kamu tuh tiga, Tuhan kamu itu manusia, Tuhan kamu itu patung, bla bla bla. Karena saya udah didoktrin dari kecil sama orang tua saya dan lingkungan juga, sama guru saya juga. Saya diajarin Kristen seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di situ ada rasa kebencian, teman-teman. Ketika saya baca Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Di sini jelas dikatakan Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Di situ saya merasa agama itu benar-benar tidak bisa menyelamatkan kita. Agama itu tidak bisa menyelamatkan kita, teman-teman sekalian. Agama tidak bisa menyelamatkan kita, teman-teman. Sekalipun kamu baik, teman-teman, sekalipun kamu taat, teman-teman, ya, beribadah, apakah kamu tahu jalan kebenaran? Justru Yesus datang ke dunia, dia mendapatkan siksaan, diremukkan oleh karena dosa kita, supaya kita memiliki hidup, teman-teman. Untuk apa, teman-teman, kita beribadah tekun, tetapi kita juga tidak tahu gitu loh, jalan kebenaran. Karena kasih Allah kepada dunia ini, teman-teman, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya ke siapa? Ke Tuhan Yesus, teman-teman. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia tahu jalan ke surga karena dia berasal dari surga. Tuhan Yesus katakan, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Jadi dia tahu jalan ke surga, teman-teman. Dia tahu jalan ke surga karena dia pemilik tahta surgawi, saya katakan. Mungkin teman-teman yang tidak tahu siapa Yesus zaman ini udah puasa. Saya pernah bertanya seperti ini, belum pernah dijawab sama siapapun, belum pernah bisa jawab pertanyaan saya. Ketika saya diintimidasi, banyak teman-teman saya yang nge-DM saya, ngata-ngatain saya, ngata-ngatain Tuhan. Saya cuma katakan satu kalimat, teman-teman. Cuma mengatakan satu pertanyaan. Kalau memang Tuhan Yesus Kristus adalah manusia biasa, kenapa di akhir zaman Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi hakim yang adil? Bukankah yang menjadi hakim yang adil adalah Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus datang? Jelas dikatakan Alkitab. Al-Quran juga percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali ke dunia untuk menjadi hakim yang adil. Kalau memang Tuhan Yesus manusia biasa, kenapa dia berwenang? Itu doang sih pertanyaan saya. Sebenarnya kalau mereka baca Alkitab, pasti mereka tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi saya nggak mau memaksakan kepada mereka untuk membaca Alkitab, karena hati mereka belum terbuka. Hati mereka masih penuh dengan kebencian. Aku cuma berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, jamahlah mereka seperti Engkau menjamah. Selamatkanlah mereka seperti Engkau menyelamatkan. Jadikanlah kehendak. Biarkan terangmu bercahaya, Tuhan. Luar biasa. Saya pernah, teman-teman, saya udah kenal Tuhan, tapi saya masih menyepelekan. Gini contohnya. Pada saat itu ada orang yang
selalu mengandalkan Tuhan dengan kata-kata darah Yesus, ya, darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya udah percaya, tapi saya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu kesana lah, intinya melibatkan Tuhan, tapi saya gimana ya, maksudnya nggak berkata-kata kayak darah Yesus kayak gitu. Saya pernah, teman-teman, saya waktu malam mau baptisan, sebenarnya satu baptisannya itu maunya itu bulan 12 tanggal 25. Malamnya itu saya bermimpi, saya itu diserang sama yang namanya kuasa kegelapan. Saya lihat itu cuman apa ya, wujudnya itu seperti asap rokok, tapi warnanya itu hitam. Entah kenapa nyerangnya itu seperti itu dipegangin, tapi ketika megang itu seperti tangan dua, teman-teman, tapi gambarnya itu asap rokok. Ketika itu saya hanya spontan berkata, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Hilang, teman-teman. Dan saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, wah mantap, teman-teman. Hilang semuanya. Saya sekarang pokoknya apa ya, apapun ketakutan saya, apapun situasi yang membuat saya itu tertekan, saya selalu mengandalkan darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Penuh kuasa, teman-teman. Saya baru tahu loh, teman-teman. Puji Tuhan, teman-teman. Yesus gak pernah jauh sama kita. Dia tuh selalu dekat, teman-teman. Saya merasakan karya itu. Dan Tuhan merubah hidup saya ketika saya merasa terpuruk, ketika saya merasa sendiri, ketika saya merasa saya gak berguna, ketika saya mengenal Tuhan, semuanya itu gak saya pikirkan lagi. Ternyata saya adalah orang yang benar-benar dikasihi oleh Sang Penguasa kita, oleh Sang Juru Selamat kita, teman-teman. Makanya kita, anak-anak Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah lebih mengedepankan duniawi. Ingat, teman-teman, kita di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya salut, teman-teman, sama Tuhan. Setelah saya mengenal Tuhan, saya berubah sekarang. Berubah dalam hati saya, lebih rendah hati, lebih sabar menghadapi segala sesuatu, tuh lebih mengandalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan semua rancangan Tuhan. Aku percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, semua akan baik-baik saja, teman-teman. Dan saya akan menyanyikan lagu persembahan untuk Tuhan, karena Tuhan juga setia sama saya sampai akhir zaman. Tuhan selalu menyertai saya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Itu lagu persembahan untuk Tuhan Yesus, karena memang Tuhan setia sama saya, dan saya pun setia sama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Terima kasih.